Perkenalkan, saya Juanda. Saat ini saya sedang membantu perusahaan dari Hong Kong untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Salah nggak? Nggak salah, bener. Orang ini perusahaan Hong Kong, saya jadi bisa dibilang jadi salesnya gitu kan. Jadi marketingnya kan. Jadi nggak ada salahnya gitu. Banyak orang yang bisa bilang, gue kenal ini, gue kenal itu, gue kenal itu. Pertanyaannya ketika lu ada problem, dia bantu lu nggak? Jadi setelah saya mulai membuka diri, ya. Makanya tadi berbagi relasi perbesar rezeki. Kuncinya di situ. Jadi ketika saya punya satu skill yang kita cuma mau buat diri kita sendiri, kayaknya tuh kita akan sulit berkembang. Di podcast ini kita tidak mencari jawaban benar atau salah. Kita ngobrolin fase yang dialami oleh semua pengusaha, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Welcome to Podtest. Halo teman-teman, kembali lagi di Podtest. Di sini kita pengen belajar sama orang-orang para praktisi bisnis dan semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman juga. Kalau kamu suka kontennya, tolong di-like dan di-subscribe. Kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society, dan kali ini kita biarkan kakak satu ini juga dia seorang community builder, networker. Jadi teman-teman nanti bisa belajar karena kita ngelihat ya memang ngebangun sebuah komunitas itu nggak gampang dan banyak perusahaan di luar sana yang cukup struggling kalau dari saya lihat. Tapi kita dengerin aja kisah dari kakak Juanda Rovelim, ini foundernya dari iCommunity. Silakan kakak, terima kasih udah berbagi sama kita. Tolong perkenalkan dirinya, silakan. Oke, thank you kakak Clemens, dan ini kayaknya semangat sekali host kita kali ini. Harus dong. Jadi saya juga harus semangat ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dan CEO dari iCommunity dan realfinder.id. Oke. Apa tuh iCommunity bro? Ceritakan dong. Jadi iCommunity adalah sebuah komunitas yang saya bangun khususnya sekarang untuk mempertemukan para business owner dan para investor ataupun para founder. I see. Seperti itu. Menarik. Oke. Nah, kalau ini awalnya kenapa bikin iCommunity itu? Dia dari 2000 kapan tuh? Nah, jadi kalau cerita dari iCommunity itu saya bangun dari 2021. Jadi pas zaman-zamannya Covid. Ya, Kita tahu pada zaman-zamannya Covid banyak sekali teman-teman kita ya nggak bisa jualan, ya kan, nggak bisa bisnis karena kena lockdown. Nah, disitulah banyak yang minta saya untuk, Juanda, lu kenalin gue dong sama temen lu kan kenal banyak ini, lu kan kenal banyak itu gitu kan. Terus kebetulan juga saya punya skill digital marketing kan, ajarin dong supaya kita bisa jualan online dan segala macam. Nah, daripada cuma kenalin satu, waduh capek gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bikinin aja tuh tahun 2021 saya bikinin grup WhatsApp. Nih, lu kenalan sendiri. I see. Jadi kita kumpulin semua teman-teman kita, para business owner dan segala macam yang nggak bisa jualan, yang nggak bisa aktivitas ya, kita bikin gerakan. Bahkan waktu itu kita bikin gerakan, misalnya kita bantu beli makanan dari teman, kita bagi-bagiin ke tukang ojek dan segala macam tahun 2021. Nah, berjalannya waktu 2022 kayaknya tambah lama tambah gede nih, ya kan. Nah, yaudah kita legalin deh. Nah, di situ kita legalin tahun 2022. Kita bikin namanya PT Berbagi Relasi Perbesar Rezeki yang membawahi iCommunity. Lucu. Judulnya aja PT Berbagi Relasi Perbesar Rezeki. Itu kita pengen bikin jadi sebuah gerakan. Mantap. Gitu. Oke. Kenapa bisa? Ya itu kan tadi cerita pas lagi pandeminya. Nah, kalau kakak Juanda sendiri, cerita dong latar belakangnya seperti apa sih? Nah, lucunya ya sebenarnya latar belakangnya saya nggak punya background sebagai entrepreneur. Ya, tapi waktu itu lulus kuliah saya belajar mulai dari multi level. I see. Jadi dunia pendidikan entrepreneur saya adalah di multi level marketing. Ya, jadi dari 2006 lulus kuliah ya sampai dengan 2015. Artinya kurang lebih 9 tahun saya berkecimpung di dunia multi level marketing. Nggak boleh sebut brand ya? Nggak boleh sebut brand. Oke. Penasaran ya? Terus. Ya kan, nah, dari 2006 sampai 2009 disitulah saya belajar di tempat bagaimana menjadi seorang pebisnis, dan mungkin itu yang melatar belakangi saya bahwa saya akhirnya nggak mau bikin satu bisnis yang padat modal ataupun padat karya gitu ya, tapi lebih maunya lebih ke yang simple aja dan segala macam. Nah, dari situ terbentuklah mindset tentang entrepreneurship, tentang networking, tentang bagaimana winning with people, bagaimana influence people. Dari situ backgroundnya gitu lah. Sampai akhirnya 2015 turning point tuh. Nah, gimana tuh? Nah, jadi 2015 tuh ketika udah naik turun ya dalam membentuk networking kita, MLM ya. Tahu sendiri lah, orang MLM tuh nggak selamanya naik gitu kan ya. Ada kadang kita udah bangun tim segitu gede,
rontok habis, naik gede, rontok habis, biasalah dalam hidup, gitu kan. Nah 2015 saya berpikir bahwa ilmu saya ataupun kemampuan saya kalau saya hanya manfaatkan untuk orang-orang networking saya kayaknya kurang berdampak gitu. Nah akhirnya gimana kalau ini kita buka open to public. Nah jadi 2015 tuh saya belajar tuh sama Pak Ongki Hoyanto. Ya, trainer public speaking. Nah disitulah saya bikin branding saya sebagai digital marketer untuk bisa melayani lebih banyak orang lagi di luar scope multi level marketing tersebut. Abis itu juga sempat ngalamin transisi. Sekarang dulu namanya bukan digital marketer, dulu namanya internet marketer. Jualannya ya sama e-book, courses dan segala macam dulu seperti itu. Dari 2006 kan, dari 2006 sudah ngulik, 2015 baru kita profesionalkan lah sebagai digital marketer. I see. Gitu. Oke. Kayak gitu sih. Menarik. Terus 2015 mulai tuh digital marketer. Nah dari 2015 dari digital marketing mulai tuh. Nah ini juga bisa buat teman-teman nih kuncinya nih, ya kan. Kalau teman-teman mau punya suatu bisnis, fokus di bidang bisnis yang teman-teman kuasai, ya kan. Kenapa saya pilih digital marketing tadi kan? Karena kan dari 2006 kan saya sudah ngulik tuh semua tuh, ya kan. Nah 2015 saya profesional, ambil kelas public speaking dan segala macam kan. Nah akhirnya saya bikin kelas, saya bikin semanar, saya bikin workshop. Nah dari situ mulai berkembang, ada yang ngajakin bisnis bareng, ada yang ngajakin partneran, nah baru bisnisnya makin lama makin banyak kayak begitu, makin widening gitu. Ya itu cerita dong boleh, kalau ngomongin tadi bisnisnya makin banyak ya seru banget nih. Tuh seperti apa tuh? Ya waktu saya dikenal sebagai digital marketer kan saya pilih branding saya kan the most wanted digital marketer. Asli, Itu dulu waktu awal-awal disuruh Pak Ongki kan, lu kalau mau jadi suatu pembicara yang terkenal harus punya branding. Nah branding kan, brandingnya apa? Pilih digital marketer apa segala macam. Ya udahlah the most wanted lah. Kan kalau biasa nomor 1 udah banyak ya, motivator nomor 1, ini nomor 1 gitu kan. Oke. Nah kalau saya pilihnya the most wanted digital marketer. I see. Jadi waktu itu bilang lu kan baru mulai, dari mana ngeklaim the most wanted gitu kan. Gitu kan. Pede aja. Kenapa saya berani bilang the most wanted? Karena ketika teman-teman saya cari digital marketer, yang dicari adalah saya. Jadi nggak salah dong. Nggak salah. Saya kan nggak bilang the most wanted digital marketer in Indonesia. Ya kan, saya bilang the most wanted digital marketer. Artinya waktu zaman 2015 itu masih di scope-nya saya punya circle gitu ini kan. Ini namanya branding teman-teman. Gitu kan. Lanjut. Jadi jangan walaupun teman-teman masih kecil bisnisnya gitu ya, jangan takut untuk nge-branding, jangan takut untuk show off gitu kan. Bahkan waktu saya ikut MLM, saya kan nobody, ya kan. Cara perkenalan saya dengan para business owner simple, gitu kan. Kalau saya minder gitu ya, aduh saya mah cuma bisnis MLM lah, ya kan. Aduh dia mah orang hebat lah, ya kan. Wah dia pengusaha kaya raya lah, ya kan. Nah tapi di dunia MLM itu saya diajarin, jangan seperti itu gitu. Kamu ini sedang mewakilkan suatu perusahaan konglomerasi dari Hong Kong. Wah, jadi begitu perkenalkan saya Juanda. Saat ini saya sedang membantu perusahaan dari Hong Kong untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Salah nggak? Nggak salah, bener. Orang ini perusahaan Hong Kong, saya bisa dibilang jadi salesnya gitu kan. Jadi marketingnya kan. Jadi nggak ada salahnya gitu. Jadi begitu kenalan sama business owner, bisnis lu berapa? Oh baru nasional ya? Sorry, bisnis saya sudah ada di 30 negara. Saya bisa pakai kantor di mana aja, ya kan? It's true gitu, nggak bohong. Branding yang penting nggak bohong, it's okay. Lebay dikit, it's okay. Oke. Gitu, tapi jangan flexing yang pura-pura. Artinya bukan punyanya, tapi diaku-aku. Nah itu yang nggak boleh. Banyak yang terjadi tuh. Itu banyak yang terjadi. Gitu. Tapi kalau misalnya memang secara legal misalnya nih, bahkan ya sampai saat ini, misalkan saya main di dunia IPO ya, kita punya satu lot saham BCA pun sah secara legal Anda adalah owner BCA. Sah secara legal loh. Betul. Dan tiap tahun dapat dividen dari BCA. Tuh, boleh nggak saya ngaku sebagai pemilik BCA? Sah-sah aja.
Gitu. Oke, titik balik lagi, biar Ya. kita nggak melebar. Nah titik balik terus habis itu mulai meningkat. Nah, dari situlah mulai melingkat, bro. Jadi setelah saya mulai membuka diri, ya, makanya tadi berbagi relasi perbesar rezeki. Oke. Kuncinya di situ. Jadi ketika saya punya satu skill yang kita cuma mau buat diri kita sendiri, kayaknya tuh kita akan sulit berkembang. Karena kan semua dimakan sendiri, ya kan? Bahkan kalau kayak botol ini kan lu isi sendiri lama-lama juga tumpah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya lu sebarin, lama-lama makin banyak ilmu baru, makin banyak pengalaman baru, makin banyak teman baru dan segala macam. Nah disitulah mulai turning point-nya. Jadi dari 2015 itu banyak sekali opportunity ketika gue mulai membuka diri untuk oke lah skill gue, hidup gue, ya gue bagikan untuk berbagi. Ya intinya adalah berbagi. Makanya berbagi relasi dulu, baru perbesar rezeki. Nah makanya sampai saat ini gue udah nggak khawatir dengan rezeki gue, karena gue udah banyak berbagi. Wah, kayak gitu. Cakep, wah keren banget. Berbagi relasi. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Pasti Nah. itu hukumnya. Mau di agama manapun pasti hukumnya itu. Cakep. Jadi kalau untuk sampai ke situ, skill apa yang paling penting? Nah makanya untuk bisa berbagi artinya harus ada yang bisa dimilikin. Betul. Betul nggak? Kalau nggak ada yang dimilikin, apa yang mau dibagi? Betul nggak? Tapi banyak orang terlalu over complicated. Gue bisa apa ya? Ya kan? Bahkan sesimpel bisa benerin handphone doang itu udah berbagi. Oke. Bahkan sekedar kasih tahu, ini langganan bengkel gua yang bagus banget, itu udah berbagi. Gitu. Jadi cuma sekedar referral aja, itu udah berbagi. Sesimpel itu gitu. Oke. Bahkan kalau kita nggak punya skill sekalipun, ya apapun yang kita tahu lah. Tukang urut yang jago, ya kan? Ya. Ataupun siapapun gitu yang Itu kita penting tukang urut yang jago ya. jago. Tapi kita nggak ada nomornya di sini. Enggak, ya oke. Lagi pegel-pegel nih Nah, kan. terus? Kan banyak nih teman-teman kita yang main padel gitu. Nah. Kadang keselewa apa segala macam. Gue punya tukang urut, lu jago lu, dia bisa sembuhin. Itu aja udah berbagi gitu. Oke. Itu kita udah membuka pintu rezeki gitu kan. Artinya kan begitu kita referensi menjadi rezeki buat dia. Walaupun kita nggak dapat komisi apapun dari dia, it's okay gitu loh untuk awal, ya kan. Tapi kalau udah banyak, kita ngomong dong. Gitu. Cakep. Oke. Gitu, bro. Oke, terus itu skillnya kan kita ngomongin udah tentang sebagai personalnya. Kalau sebagai pengusaha bisa bertahan dan bertumbuh, ini kita ngomongin kan perjuangannya Ya. udah berapa tahun nih. Silakan. Nah ini bro, balik lagi sebagai pengusaha untuk bisa bertahan dan bertumbuh, ini yang gue baru dapat sekitar ya 2-3 tahun lalu. Makanya kenapa dari digital marketing ini turning point lagi nih, ya kan? Awalnya gue berpikir bahwa sebagai digital marketing gue bisa solve lah, artinya gue bisa jualan lah, gue bisa dapat duit dan segala macam. Lu kasih gue barang terjelek pun gue bisa jual, gue bisa dapat duit, gue bisa hidup. Gitu. Tapi bisa hidup aja pun ada masanya, ya kan? Nah ternyata ketika kita berjalan lebih jauh, ternyata nggak cuma sekedar marketing doang yang kita butuhkan untuk supaya bisnis kita bisa grow. Tapi banyak lagi. Dan yang paling penting adalah tentang money management. Oke. Nah, tentang money management, tentang financial, ya kan kenapa? Karena itu adalah cash flow itu adalah darahnya bisnis. Ya gue banyak sekali ketemu nih dalam 2 tahun terakhir, gue banyak sekali ketemu para pebisnis, bisnisnya bagus bro, tapi cash flow-nya berantakan. Dan ketika dibedah lebih dalam lagi, ternyata dia nggak pernah ngerti bagaimana caranya memanage keuangan dan bahkan tidak mencatat keuangan dia. Artinya kadang masih banyak pebisnis yang campur adukan antara bisnis keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. I see. Nah itu banyak banget. Oke. Gitu. Nah kita bakal belajar kayak gini nanti di part 2 teman-teman. Kita pengen kenal Kakak Jonda lebih dalam dulu nih. Oke. Asik. Ya itu kalau pengen tadi ngomongin gimana caranya nanti dapat funders, gimana caranya kau bisa pitching, gimana segala macam. Itu kita akan kupas tuntas. Tapi sekarang pertanyaannya kita pengen ngomongin nih. Tadi ngomongin the power of network. Kenapa sekarang networking tuh masih sering diremehkan sama banyak business owner? Nah banyak sekali kadang masih mindset bro. Banyak owner adalah kalau bisa gue ambil semua, ya buat gue aja sendiri. Nah ini yang menurut gue berat ke depannya. Kenapa? Karena semakin bisnis lu tambah gede, lu semakin butuh banyak orang. Ya, misalnya nih, bisnis lu sekarang skalanya masih 100 juta. Lu mungkin masih bisa bisnis pakai duit sendiri dan segala macam, gitu kan. Tapi begitu bisnis lu sudah bertambah,
ya kan? Artinya udah kelasnya 1 miliar, itu beda lagi skillnya dan segala macam. Walaupun lu mungkin masih bisa gitu, tapi begitu gede lagi nggak bisa. Jadi kita butuh tuh banyak orang bro, banyak orang, banyak pendukung, ya kan? Banyak, kalau gue sih bilang banyak backup lah, ya kan? Karena mungkin sebagai seorang pebisnis, lu nggak bisa melihat semuanya seorang diri. Kalau misalnya bahasa bisnis coach, lu butuh mentor bro, ya kan? Makanya di tes kan ada mentornya nih, Kakak Clement gitu kan. Bergabunglah bersama kami. Oke. Lanjut, terus Gitu. ya, apa lagi? Jadi sebagai seorang business owner butuh adanya seorang mentor yang menemani dia dalam perjalanan. Dan kadang ya seperti bro tahu juga, kadang seorang entrepreneur itu adalah seorang lonely journey. It Ya is, kan? Perjalanan yang aduh karyawan gue nggak bisa gue ajak curhat dan segala macam, makanya butuh teman-teman yang sepemikiran. Gue sih gue curhatin aja bro, biar mereka yang stres. Ya nggak guys? Oke lanjut. Sepemikiran, sefrekuensi, Betul. ya kan? Dan juga kondisi lu saat ini, lu nggak bisa memecahkan masalah yang lu ciptakan saat ini. Artinya lu butuh orang-orang yang sudah pernah mengalami masalah Betul. itu untuk memberikan lu pandangan, guidance untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayak gitu. Cengli. Tapi bedanya nih kita ngomongin, apa bedanya kalau cuma sekedar punya banyak kenalan dan punya network yang benar-benar produktif? Nah, beda bro. Nah. Ya kan? Banyak orang yang bisa bilang, gue kenal ini, gue kenal itu, gue kenal itu. Pertanyaannya ketika lu ada problem, dia bantu lu nggak? Gitu. Nah, beda. Nah, itu tuh dibangun dengan trust. Ya, trust itu dibangun dengan frequently interaction. Ya kan? Kalau sekarang bilang, gue kenal sama motivator A misalnya, atau gue kenal sama direktur B, gitu kan? Permasalahannya adalah ketika lu telepon orangnya, dia datang nggak? Nah, itu bedanya. Nah, sampai dia mau datang ketika lu butuh, ataupun ketika lu nggak butuh, lu cuma ngajak, kopi-ngopi yuk, itu baru lu udah deket sama dia. Gitu. Dan yang membedakan itu adalah trust. Trust tadi ya, bagus Betul. banget. Nah, gimana caranya ngebangun relasi bisnis tadi tanpa kelihatan terlalu jualan? Nah, yang sehat nih ya. Banyak orang ini yang salah bro. Jadi banyak orang bahkan ya, sebenarnya kalau lu mau jadi terkenal tuh gampang banget, ya kan? Rajin-rajin aja berbagi. Tapi sekarang orang mau terkenal, berbaginya bukan yang positif, berbaginya engagement farming, cuma mau sekedar engagement farming doang. Dengan cara misalnya nipu lah, ya kan, atau bikin flexing lah, atau bikin hal-hal komentar yang negatif lah, hate speech. Karena di dunia digital saat ini itu yang laku. Oke. Ya kan, konten-konten yang bisa dibilang rada jurang dikit nih ya. Gak apa-apa dong, silakan. Konten-konten yang menghujat pemerintah sekarang itu laku banget. Gitu. Tapi secara branding lu, secara branding bisnis lu itu kacau. Kenapa? Karena ketika lu sudah ngomongin hal-hal yang negatif, lu meng-attract semua energi negatif. Gitu. Dan lu hanya akan berkumpul dengan orang-orang yang berpikirannya negatif, misalnya seperti itu. Makanya kita ngomongin yang positif aja. Yang positif-positif aja. Subscribe ya teman-teman. Asik. Jualan. bahkan ketika mungkin ya, karena kan orang-orang di sekitar lu ngomongin negatif, ya lu berusaha minimal netral lah. Ya netral lah. Nggak positif, nggak negatif, walaupun lu kadang nggak suka juga dengan pemerintahan yang sekarang misalnya seperti memang itu. nggak bisa dipungkiri. Iya kan? Yeah. Tapi ya nggak usah terlalu ekstrim lah. Betul. Iya kan? Kenapa? Karena itu pelan-pelan akan menjadi pisau bermata dua. Betul. Apalagi di dalam dunia digital, jejak digital itu nggak pernah bisa hilang. Mungkin lu berpikir, itu kan dulu, gue udah insaf, sekarang gue menjadi orang yang baik. Tapi ketika lu ada satu masalah, itu yang akan dikorek. Ya. Lu nggak lihat banyak sekali artis-artis ataupun apa cari itu netizen Indonesia bro, itu lebih jago daripada Sherlock Holmes dalam mencari jejak digital. Iya. Bahkan jejak digital sekecil apapun, di tahun berapapun dia bisa ketemu bro. Mungkin lu udah lupa pernah ngepost itu gitu kan, tapi itu jadi batu sandungan lu. Betul sekali. Hati-hati. Gitu. Makanya teman-teman ya, perhatikan jejak digital Anda. Nah, kalau ngomongin tadi kan branding, ya udah kita bahas dari sisi komunitasnya, dari sisi personalnya. Kita tahu kalau kita mau punya relasi yang real, kita harus bisa berbagi dulu. Pertanyaannya sekarang kalau ngomongin Kakak Juanda, setelah tadi udah banyak berbagi, ya betul ya. Digital presence, seberapa besar itu mempengaruhi kepercayaan? Kita ngomongin tadi mau bangun trust. Ya. Nah, silakan coba ceritain. Di zaman sekarang itu penting banget bro.
ya. Apalagi dengan eranya sekarang, dulu masih zamannya SEO. Ya, SEO itu sebisa mungkin kita ada di mana-mana. Punya website, punya sosial media, punya macam-macam lah secara digital gitu kan. Nah, dengan eranya AI sekarang lebih banyak lagi yang harus dibutuhkan gitu kan. Bahwa lu harus ada di Wikipedia lah misalnya, lu harus bisa Udah ada. belum, Ah, itu kan tergantung nanti kan. Oke, siap. Nah, terus lebih detail lagi gitu. Jadi sangat penting sekali digital presence. Gue sendiri sekarang sedang membangun branding baru lah ya, istilah katakan. Karena turning point kedua, ya sebenarnya bukan meninggalkan digital marketer, tapi menambah layanan, ya kan. Karena kan tadi gue bilang, kalau digital marketing kita hanya solve marketingnya, tapi sekarang kita bisa men-solve secara holistiknya, secara bisnisnya. Bahkan sampai gue ambil S2 sekarang, khusus di bidang ekonomi. Nah itu untuk men-solve masalah financial, ekonomi dan segala macam. Gitu. Dan sekarang konten-konten gue, mau di sosial media, ya mau di Instagram, Threads, LinkedIn, X, semua bahasnya adalah ekonomi. I see. Gitu. Itu buat branding. Turning point yang kedua dari digital marketing. Digital marketing nggak hilang, ya, tapi ditambah layanan untuk finansialnya seperti itu. I see. Ini kan udah ngomongin tadi konten di LinkedIn apa segala macam. Konten seperti apa sih yang bisa naikin kayak meningkatkan trust terhadap ya you punya customer lah nanti Ya. sama Konten-konten yang menunjukkan expertise Anda, ya, yang men-solve masalah user banyak. Contoh kemarin baru ngobrol sama salah satu seorang dokter gitu. Beliau kadang malah, gue dokter melakukan ini sehari-hari tapi nggak kepikiran gitu kan. Padahal cuma bikin konten-konten simple gitu kan. Kalau dokter kandungan bikin aja konten bagaimana mengatasi misalnya ada pendarahan. Ya kan sesimpel kerjaan sehari-hari gitu. Betul. Kalau misalnya tukang bakso, bagaimana cara bikin bakso? Ya kan hal-hal sehari-hari, nggak usah bikin konten yang di luar ekspertisnya. Artinya apa? Contoh misalnya kita jadi tukang asinan, ya kan kita tukang asinan. Ya udah, bagaimana kita memilih sayur, bagaimana kita mengolah asinannya, bagaimana kita nuangin bumbunya sekalipun, itu aja jadi konten udah keren banget. Itu sudah menunjukkan ekspertis kita. Dan kita di situ kita sambil ngasih tips-tips gitu. Oh ini lo cara milih sayurnya dan segala macam. Itu udah satu ekspertis tersendiri. Jangan anggap remeh gitu. Banyak orang bilang, aduh saya apa sih. Bahkan sekarang tukang ojek pun bikin konten bro. Iya. Dan penghasilannya gue yakin lebih gede dari kontennya daripada ngojeknya. Tapi kenapa dia tetap ngojek? Karena itu sumber kontennya. Betul. Gitu. I see. Nah itu dapat poin-poin banyak ya teman-teman. Jadi yang penting kita mulai aja dulu dari apa yang kamu kira-kira lakukan dan repetitif hari demi hari. Iya. So kita udah dengar nih. Sekali lagi kita pengen belajar kan Kakak Juwana tadi bilang lagi belajar ke arah finansial dan ekonomi. Nah kita di sesi berikutnya kita akan lebih kupas ke arah finansial, ekonomi dan ngomongin bagaimana kamu bisa cari funding. Tapi pertanyaan terakhir deh kita ngeliat ya, kalau sebelum kita masuk ke nanti segmen berikutnya kita pengen gali ngupas bisnis segala macam. Nih teman-teman kan kita podcast bisnis dan kita pengen belajar sama-sama di sini. Jadi apa sebenarnya gimana caranya seorang entrepreneur itu bisa ngebangun reputasi digital tanpa harus selalu keluarin budget yang gede. Nah ini kan topiknya tadi. Ya itu udah katam lah. Oke. Ya kan? Gimana tuh? Jadi kadang orang suka salah gitu ya. Kadang wah untuk bikin digital presence itu butuh budget yang gede. Iya kalau you mau jor-joran gitu. Tapi buat orang yang baru mulai, gue selalu bilang mulai aja dari WhatsApp lu deh. Gue yakin berapa banyak sekarang buka WhatsApp-nya, grup WhatsApp-nya ada berapa? Ya, saya yakin lebih dari 5 lah minimal. Ada grup sekolah, alumni, ya kan. Terus ada grup keluarga, ada grup macam-macam gitu kan. Mulai aja dari situ dulu. Ya kan, itu kan gratis, ya kan. Nah, lu udah aktif menyapa teman-teman lu di pagi hari belum? Udah belum tuh? Udah belum? Selamat pagi teman-teman. Saya doakan Anda hari ini hidupnya tambah bahagia, tambah banyak cuan dan lain-lain. Udah belum? Udah belum. Ya kan? Atau mungkin sekedar kasih tips. Begitu ada orang yang nanya, jawab nggak? Ada yang punya kenalan supir buat nganterin gua nggak? Jawab nggak? Oh nanti gua cariin ya. Nah lakukan itu nggak? Itu sesimpel itu loh. Setelah itu udah terbiasa, mulailah
ke sosial media yang lebih banyak, yang lebih besar, ya kan? Misalnya di Instagram, ya kan? Udah menyapa para follower belum? Tuh, Ya kan? udah belum? Ya kan? Udah ngebalesin komen yang nanya belum? Ya kan? Sesimpel itu loh. Dan itu semua gratis. Dan di sosial media, balik lagi algoritma kita tergantung dari engagement kita. Ya. Semakin kita sering engage, maka exposure kita semakin besar. Walaupun mereka juga membatasi itu sekarang. Jauh berbeda ya dibanding dengan awal-awal di mana waktu itu kita main di Facebook juga bisa menjangkau friend of friend of friend of friend of friend. Mungkin sekarang cuma friend of friend gitu kan. Iya. Tapi kan itu udah cukup membantu jangkauan. Walaupun misalnya nanti mau ngiklan. Ngiklan pun sekarang bisa mulai dari 12.000 kok sehari. Ya kan kalau kita mau ngiklan mau lebih banyak jangkauan gitu kan. 12.000 doang sehari, ya kan. Nah, ini saya selalu bilang juga bahwa lu punya duit buat ngerokok bisa. Ya kan? Buat hal-hal yang nggak produktif bisa. Ya itulah dibuanglah, hilangkan kebiasaan merokok ya. Jangan ngerokok ya, sayang duitnya. Gitu. Tuh teman-teman dengerin ya, dia yang ngomong. Ya kan? Sayang duitnya ya kan. Sebungkus sekarang 56.000 bisa ngiklan 1 hari. Gitu. Jualan. Oke. Jualan. Jadi pakai kan hal-hal yang tadinya dipakai buat konsumtif jadi buat produktif. Bisa kok, ada kok duitnya. Oke. Gitu. Good. Kak Juanda, thank you banget udah berbagi. Sekali lagi teman-teman stay tune buat part 2. Kenapa? Karena kita bakal kupas lebih banyak dari sisi ngelihat seorang founder nanti dengan konsorsiumnya ini cari bisnis itu bisnis seperti apa yang bisa layak untuk dapat funding. Teman-teman bakal belajar banyak di sini. So, thank you banget Kak Juanda udah berbagi sama kita. Mungkin ada satu final message nggak mau disampaikan ke teman-teman? Ya, jadi buat teman-teman bangunlah trust sedini mungkin ya. Karena kamu nggak akan pernah tahu kapan kamu akan memanen trust tersebut. Bangunlah trust sedini mungkin karena kamu tidak tahu kamu kapan akan memanen trust tersebut. Mantap. Terima kasih Kak Juanda udah berbagi sama kita dan as usual di Entrepreneur Society Go bold and beyond. Sampai jumpa. Di podcast ini kita tidak mencari jawaban benar atau salah. Kita ngobrolin fase yang dialami oleh semua pengusaha tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Welcome to Podcast. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society. Dan kalau teman-teman belum nonton part 1-nya, itu bisa kenal langsung dengan kakak Juanda Rovelim, founder dari iCommunity. Kita ngomongin kalau building up bisnis itu semua akhirnya pada ujung-ujungnya bangun komunitas dari fanbase-nya mereka sendiri. Dan seberapa sulit ya, tapi kita pengen gali lebih dalam di sesi ini. Di sesi ini kita bakal belajar juga gimana caranya kamu sebagai pebisnis itu bisa nanti dapat funder, dapat pendana. Gimana caranya kamu fundraising untuk nanti menjaga kelangsungan dari bisnis kamu. So, tanpa berlama-lama, saya pengen undang ini salah satu praktisi juga, ini kakak Juanda Rovelim, founder dari iCommunity. Halo, thank you Kak Clemens diundang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mantap. Ya, kita sharing-sharing lagi hari ini. Harus dong. Nah, boleh dong tolong perkenalkan diri ulang buat teman-teman yang belum kenal, silahkan. Oke, halo teman-teman, nama saya Juanda. Saat ini saya adalah founder dari iCommunity.id, komunitas untuk para business owner dan para investor. Dan saya juga adalah founder dan CEO dari Real Funders. Boleh dong ditampilin di sini teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini ngeliat nih, ini Juanda Rovelim. Kalau mau follow aja langsung. Terus di situ ada iCommunity Official teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat, boleh dibuka. Tik. Ya, nah ini teman-teman bisa ngikutin juga, ngelihat nih di sini banyak event-event yang mereka dikerjakan. Jadi, kenapa? Karena kita pengen supaya ya semua teman-teman ini bisa bernetworking. Karena di sesi sebelumnya itu networking itu Kak Juanda juga bilang dan saya sangat mengakui networking itu sangat-sangat penting. Tapi seperti apa? Tadi nama PT-nya apa, Bro? Berbagi relasi perbesar rezeki. Nah, berbagi relasi perbesar rezeki. Jadi inilah kisah, teman-teman nanti mesti nonton sesi sebelumnya, kita nggak akan ngulang lagi gitu kan ya. Tapi Kak Juanda udah cerita banyak tadi. Wah, keren banget teman-teman. Dari awalnya networking, Yes. sekarang udah tinggal panen network kayak gitu Panennya ya? gitu kan. Jadi udah mulai panen trust-nya lah. Panen trust-nya. Gitu. Tadi ending di sesi yang pertama apa? Tabur trust sedini mungkin ya, karena kita tidak pernah tahu kapan akan memanennya. Wis, oke. So, kita langsung mulai masuk ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen tahu sesi sebelumnya nonton aja. Banyak pengusaha butuh modal. Yes.
tapi belum tentu siap terima modalnya. Betul. Apa bedanya? Nah, banyak sekali bro. Jadi banyak ya pengusaha ya. Mereka sebenarnya mirip dengan tipikal orang Indonesia. Ya. Nggak ke dokter kalau nggak sakit. Oke. Ya kan, itu tipikal banget orang Indonesia. Jadi kita itu, aduh masih bisa lah dan segala macam. Sama, bisnis juga sama. Mereka nggak planning bahwa, bisnis saya ini baru kelas ratusan juta loh. Tapi begitu nanti bisnisnya udah mau jadi kelas miliaran, mereka nggak planning. Mereka cuma ya udahlah nanti aja lah sampai satu titik, gue dapat proyek nih 10M, duitnya dari mana ya? Nah itu mereka nggak pernah planning itu. Problemnya di situ. Jadi mereka akan mulai cari modal ketika butuh. Nah itu masalahnya. Atau yang paling banyak yang selama 2 tahun ini ketika gue masuk ke dalam dunia finansial, mereka cari modal ketika sakit. Ketika bisnisnya sudah mulai drop, ketika bisnisnya sudah mulai hilang omset dan segala macam, itu yang berat bro. Oke. Kayak gitu. Banyak tuh yang kayak gitu ya? Banget. Kita juga menyaksikan. Makanya kenapa penting banget cash flow. Tapi gini, apa hal dasar yang harus disiapkan dari sebuah bisnis sebelum cari pendanaan? Kita tadi sempat ngobrol kan offline kan? Betul. Nah jadi yang harus dipersiapkan untuk cari pendanaan mulai dari paling gampang adalah bikin pembukuan. Oke. Nah itu loh ya. Udah belum? Terus? Harus pisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Karena itu akan dilihat nanti oleh para calon-calon investor. Ya kan, mana pembukuan lo, mana cash flow lo, mana omset lo, semua itu harus tercatat. Nah banyak sekali UMKM kita, jangankan catat, semua ditaruh di satu laci, gitu. Begitu ada mau beli sayur, diambil duit bisnisnya, ya kan. Begitu dia mau beli mobil, dia pakai duit bisnisnya, dicampur aduk, gitu. Nah itu yang nggak boleh. Itu jadi, banyak tuh menyaksikan UMKM banyak kayak banget, ya kan. Jadi harus minimal adalah pembukuannya dulu rapi, minimal itu dulu deh, ya kan. Kalau yang lain-lain kan misalnya nanti, nanti butuh orang gudang lah, butuh sistem lah, butuh apalah, itu belakangan ketika nanti udah gede. Tapi mulai dari hari pertama buka bisnis, clear. Pajaknya gimana, pembukuannya gimana, itu dulu deh. Oke. Apalagi habis gitu? Ya balik lagi harus mulai rapi, bikin sistem bro. Kalau nggak bisa bikin sistem, banyak di luar sana yang jualan sistem pembukuan. Nah minimal pakai itu dulu deh. Betul. Atau di Entrepreneur Society ada yang jualan? Ada yang jualan? Enggak, yang punya bukan dia. Tapi kalau teman-teman nonton di episode sebelumnya ada Kak Ahmad Yani itu foundernya Seto Accurate Consultant. Nanti nonton aja. Ya lanjut terus. Butuh. Jadi minimal itu dulu deh. Kalau kita ngomongin tentang permodalan ya. Nah karena permodalan itu kita nggak terlalu lihat bagaimananya. Kecuali nanti kalau mau IPO. Nah kalau mau IPO nanti butuh lagi GCG dari awal. Nah itu juga perlu di-set. Apakah bisnis kita mau ke IPO atau tidak. Buat teman-teman yang nggak ngerti GCG apa? Ya, good corporate governance. Jadi harus perusahaannya mematuhi semua aturan-aturan perusahaan. Betul. Gitu. Oke. Ini jadi tadi kan ngomongin hal paling dasar yang harus disiapkan ya dari bisnis untuk mencari pendanaan. Laporan keuangan, terus finansialnya beres, semuanya ada sistem ya. Itu syarat yang dilakukan dari real founders ya itu ya. Mutlak. Oke. Mutlak karena akan dilihat misalnya kalau perusahaan dia udah 3 tahun belum, mana laporan keuangan 3 tahun terakhir. Itu dulu aja yang kita lihat. Kita nggak lihat yang lain-lain ya. Kita nggak lihat operasionalnya dia bagaimana. Kita cuma mau tahu bahwa kalau kita kasih dana, duit kita aman nggak? Gitu doang. Ada dipakai buat party. Dipakai buat party apa enggak gitu kan, kita cuma mau lihat itu doang. Iya. Atau dipakai buat flexing nanti. Nah, itu dia bahaya tuh. Iya, oke. Tapi ini kita udah ngomongin dari yang dilihat. Nah, kesalahan apa yang paling sering dilakukan founder pada saat pitching ke investor? Nah, ini yang banyak gua ketemu, Bro. Founder ya, ini harus dipahami mindset investor ya. Founder tuh banyak sekali menjelaskan bisnis dia tuh wonderful banget ya di atas kertas. Iya kan? Wah, nanti saya akan begini. Nanti saya akan begini. Nanti kalau ini begini. Pokoknya nanti kita akan menjadi perusahaan yang nomor 1 Indonesia. We are top of the top. Woi, itu kalau disuruh pitching itu keren banget, bro. Tapi pertanyaan investor bukan itu. Pertanyaan investor adalah, duit gue mau lo apain? Iya kan?
kalau misalnya ini kejadian gimana? Kalau ini nggak kejadian bagaimana? Nggak bisa jawab, bro. Karena mereka hanya fokus pada operasional dan marketing yang menurut mereka bisa mereka lakukan. Ya, Tapi mereka nggak pernah pikirin bagaimana ini duit orang loh. betul. Ya, duit orang mau gua apain loh? Nah, nggak ada. Yang penting ada, nggak apa-apa kita bakar duit. Enak aja lo main bakar-bakar duit. Gua zaman itu sudah berubah gitu kan. Betul. Zaman itu sudah lewat bawa bakar-bakar duit ya. Tahun 2020 perusahaan seperti apapun yang penting adalah bisa menjanjikan growth, ya kan? Visi-visi pasti akan lempar duit sana, bakar duit terserah. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang yang ditanya adalah revenue lo gimana? Ya, bisa ngasilin profit berapa? Ya kan? Kalau nggak bisa, udah di out. Gitu sekarang. No profit, no funding. No profit, no funding. Oke. Iya kan? Kalau dulu cuma bisa, wah kita nanti akan growth ya. Pokoknya kita punya $1 juta, kita bisa growth 10%, 100% dalam setahun. Nggak ada profit sama sekali. Udah lewat masa-masa itu. Zaman sekarang, lu bisa dapetin profit berapa? Gitu. Berarti ya kita nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita ngomongin apakah semua bisnis itu cocok mencari investor atau ada yang harus diperbaiki dulu? Nah, kalau dibilang semua bisnis cocok apa investor atau enggak, itu kembali lagi tergantung dari bisnisnya dan tergantung dari ownernya. Karena investor itu sebenarnya jodoh-jodohan. Oke. Ya? Cerita dong. Ya. Ya, jadi kadang ada bisnis yang nggak perlu diinvestor lah, sebenarnya bisa sendiri gitu, ya kan? Asal dia mau misalnya menyisikan profitnya dia, ya kan? Balik lagi kan ini balik lagi ke jangka panjangnya seperti apa. Kan kalau di dalam bisnis kita ada yang namanya laba ditahan. Oke. Nah, bagaimana laba ditahan itu dipakai untuk mengekspansi bisnisnya dan segala macam. Karena banyak sekali pengusaha sekarang nggak pakai laba ditahan, laba gue makan semua gitu kan, udah profit gue gitu kan, gue pakai semua dan segala macam. Nah jadi poinnya adalah bagaimana kita manage profit kita, ya. Tapi ada lagi, balik lagi, bisnis yang butuh investor. Butuh investor apa? Dia mau percepatan. Sebenarnya investor itu kita pakai untuk percepatan. Ya kalau misalnya nggak mau pakai investor, mungkin bisa berkembang tapi lambat. Pakai investor bisa cepat, tapi harus mau berbagi. Nah, disinilah sebenarnya kuncinya dari ownernya, mau berbagi atau enggak, gitu. Jadi bukan masalah apakah bisnis ini cocok pakai investor atau tidak, tapi pertanyaannya adalah mau berbagi apa tidak. Oke. Nah itu bro. Nah itu pertanyaan mau berbagi apa tidak ya? Nggak Yes. apa-apa. Kita kan sambil belajar juga teman-teman kita ngelihat di sini ya. Kira-kira kalau tadi ngomongin kriteria utamanya yang untuk kita ngomongin dapat investor tadi selain laporan keuangan, terus habis itu profitabilitas apa lagi? Sebenarnya faktor yang paling penting adalah ownernya. Ownernya. Paling Oke. penting tuh. Nah itu gimana tuh? Ya kan kadang mungkin ya kita sebagai investor, ini perusahaan masih baru, nggak bisa di-track laporan keuangannya, ya kan? Terus bisnisnya ini belum teruji, ya kan? Tapi ada satu hal yang paling penting adalah kita ngelihat ownernya, track record ownernya, ya. Apakah ownernya ini bisa dipercaya? Apakah ownernya ini bisa kooperatif? Apakah owner ini punya niat untuk tipu-tipu dan segala macam? Ini yang paling penting. I see. Ya karena mungkin ketika laporan keuangannya tidak mendukung, ketika bisnisnya juga tidak terpercaya, misalnya belum teruji, kita lihat ownernya. Oke. Selama ownernya ini kita yakin lah, kita kasih kesempatan lah, kita modalin juga. Kayak gitu bro. Oke. Jadi ngeliat dari situnya juga ya? Dari situnya juga. Kira-kira kriterianya apa nih ownernya? Gali lagi lebih dalam. Nah balik lagi, kita tuh bisa, investor tuh bisa melihat owner yang cuma ngomong doang, sama owner ataupun founder yang punya benar-benar spirit yang benar-benar kuat. Karena gue juga pernah banyak sekali biayain orang buat buka bisnis, akhirnya hilang gitu aja. I see. Anget-anget di depan, hilang di belakang. I see. Kayak gitu. Nah itu yang mempengaruhi dia bro. Karena buat kita kadang itu kasih duit kecil buat ngetes, ya kan? Kita kasih modalin 10 juta, bisa nggak nih? Investor hilang 10 juta udah biasa, ya kan? Yang kita pengen lihat adalah tanggung jawab dia gimana, ya kan? Loss di bisnis, ya kan? Tapi dengan wah saya rugi begini-begini kenapa? Tapi dari situ saya bisa belajar dan bla bla bla. Oke, kita kasih kesempatan kedua. Misalnya seperti itu. Jadi balik lagi tunjukkan bahwa saya adalah orang yang bisa dipercaya, saya adalah orang yang bertanggung jawab.
Ya. Dan saya nggak ada niat sekalipun untuk makan duit kamu. Nah itu loh pentingnya. Ini transparan loh. Kamu invest ke saya ratusan juta, kamu invest ke saya 1 miliar, nggak ada satu sen pun yang saya pakai untuk kepentingan diri saya sendiri. Semuanya saya pakai untuk kepentingan perusahaan. Itu keren owner kayak gitu. Oke, nah itu udah teman-teman dengerin ya. Coba refleksi diri dulu, kira-kira udah tepat belum kita ngeliat Iya. gitu kan. Nah, selain modal, value apa yang seharusnya dicari entrepreneur dari founder atau strategic partner? Nah, silakan. Nah, jadi selain modal bro, yang paling penting adalah akses. Ya, networknya dia juga balik-balik ke network lagi gitu. Ya. Karena modal kita bisa dapat dari mana aja, dari bank bisa, dari kartu kredit bisa dan segala macam. Tapi yang kita nggak punya adalah networknya dia, pengalamannya dia, ya kan, jaringan bisnisnya dia, ya kan. Kadang kita juga harus rela lah istilah kata, ya. Ketika kita mau menjadi lebih besar, ya udahlah diakuisisi aja lah sama pemain yang lebih gede. Ya. Kita jadi minoritas nggak apa-apa untuk bisnis yang ini. Kenapa? Karena itu jadi leverage kita. Ya kan, jadi satu hal, oh ini Juanda nih misalnya kan, udah diakuisisi sama grup Jarum misalnya kan. Gua relain bro. Ya kan, gue jadi minoritas cuma dapat 0,001% juga nggak apa-apa, tapi gue jadi kebawa networknya gitu. Nah dari situ kan gue bisa jadi experience gue bisa bikin perusahaan yang lain lagi. Dan itu menjadi portofolio gue. Ya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi selain modal sebenarnya adalah aksesnya, networknya. I see. Gitu. Oke. Menarik. Good. Nah ini teman-teman belajar banyak ya. Kalau kita ngomongin pemodalan, kita di Entrepreneur Society selalu ngajarin juga gimana caranya kamu bisa bikin pitch deck-nya segala macam. Biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Kakak Juanda. Pokoknya fundersnya dulu seperti apa, duitnya mau dipakai untuk apa. Iya. Terus habis itu rencana kerjanya kalau dipakai cuma buat pribadi doang seperti apa. Iya. Nah itu ini investor nih. Nanti teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut boleh lihat-lihat ya, ikut gabung juga. Pertanyaan lagi lanjutannya, kalau kita ngomongin ekosistem tadi, kita ngelihat ngomongin dari sistem ya. Seperti apa ekosistem bisnis yang ideal buat pengusaha? Ya, kalau ekosistem bisnis yang ideal buat pengusaha, ya pasti ada beberapa macam itulah ya. Kita mesti punya sistem pertama. Kan ekosistem kan. Betul. Pertama kita harus punya sistem. Ya kan? Kita harus punya network. Ya kan? Terus juga kita harus punya orang-orang yang bisa membackup kita. Gitu. Itu yang paling penting. Oke. Ya kan? Backup ini dalam arti misalnya tadi ketika kita punya masalah, Ya. ada orang yang bantuin kita. Ketika kita punya masalah modal, ada yang backup kita juga dari segi finansial. Nah, 3 itu dulu aja deh. 3. Oke. Iya. Gitu. Cakep. Nah, apa peran komunitas, kan komunitas community juga Ya, nih ya, ya. dalam membantu bisnis naik kelas? Nah, balik lagi, itu kan masuk dalam network. Ya kan? Jadi komunitas itu adalah cara paling gampang untuk memperluas network. Karena di dalam komunitas itu sudah terbentuk orang-orang yang sevisi. Ya kalau ada pepatah kan, bird with the same flocks fly together. Burung dengan bulu yang sama, itu dia akan terbang bareng-bareng. Oke. Gitu. Jadi kalau dalam satu komunitas, taruhlah di TES atau di iCommunity gitu ya. Ini adalah orang-orang yang mindsetnya sudah sama. Ketika ada orang yang dengan mindset yang berbeda, dia mental sendiri kok. Dia akan merasa nggak gue banget nih. Ya kan, dia akan keluar sendiri. Nah, orang-orang inilah yang akan menjadi network kita, yang akan menjadi backup kita. Gitu. Backup dalam sisi misalnya tadi, misalnya minimal jadi teman curhat, ya. Ketika kita ada problem bisa dibantuin jawab, ya. Kedua adalah ketika kita punya problem keuangan, mungkin mereka mau bantu, ya. Saya banyak sekali ketemu teman-teman yang mau bantu gitu. Gue lagi punya bisnis sih, dari teman-teman komunitas, ya deh, gue yang chip in deh, ya kan. Tapi problemnya kadang ya, ini nggak amanah, ya. Udah dibantuin, ya malah nggak tanggung jawab. Nah itu problemnya kadang di situ. Nah kayak tadi gue bilang, selama ownernya ini punya tanggung jawab yang bagus, maka sebenarnya apapun masalahnya banyak orang yang mau bantuin dia, bro. I see. Gitu. Banyak yang nggak mau bantuin lagi adalah tadi nggak amanah, nggak tanggung jawab. Gitu. Karena duit kita tahu lah, come and go gitu kan. Dalam bisnis kita tahu resikonya bisa hilang dan segala macem, ya kan. Ya udahlah gitu.
Yang penting amanahnya Yang tadi. penting amannya tadi gitu. Betul banget. Nah itu teman-teman, makanya kenapa pentingnya tadi punya network, punya komunitas, dan itu entrepreneurship is a very lonely journey. Kita udah bahasnya di sesi sebelumnya, dan teman-teman kalau ngikutin podcast ini dari awal juga tahu kita butuh teman-teman yang punya satu vibrasi yang positif dan bukan yang ngejudge, bukan yang ngehakimin, tapi kita bisa sama-sama saling bertumbuh, berkembang, belajar. Betul. Makanya teman-teman juga kayak Kakak Juanda juga kita udah temenan dari kapan? 2020-an kali ya? Sebelum pandemi atau sesudah pandemi sih kita? Kurang lebih lah. Kurang lebih kan, makanya terus begitu lagi bikin iCommunity juga kan ada teman-teman kita bisa kolaborasi, waktu itu pernah sharing bareng segala macam. Jadi memang ya apapun itu teman-teman kita mesti selalu ngebangun relasi yang real. Betul. Dan sekarang kira kita bisa kolaborasi di sini, kita bisa ngobrol, nanti akan ada banyak kolaborasi ke depannya bro. Betul. Karena kita ngomongin, nanti kita akan cerita, kita akan reveal kalau sudah berjalan ya. Tapi ini ada mungkin beberapa pertanyaan terakhir kali ya, kita ngomongin waktunya terbatas. Jadi bagaimana pengusaha itu bisa memilih komunitas network yang tepat? Tadi udah dibahas kan, the bird with the same flock, itu fly together. Tapi pada saat waktu mulai bergabung, nah itu kira-kira gimana tuh? Nah, nggak ada yang bisa tahu sebelum dicoba. Kalau gitu coba aja dulu. Coba dulu. Oke, mulai aja dulu, coba aja dulu. Okay, karena balik lagi kan gue punya komunitas aja bro, itu ada kalau dilihat grup WhatsApp ada lebih dari 100. Komunitas gratis, komunitas berbayar ada semua gue. Di mana gue akan aktif tergantung yang sesuai dengan nilai-nilai gue. Betul. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih. Make sense. Tadi kita udah bahas tentang founder-foundernya juga kan, orang-orangnya seperti apa. Kita ngomongin tentang growth mindset. Ciri-ciri founder yang gampang diajak untuk bertumbuh itu seperti apa? Sebenarnya yang paling gampang adalah dia mau berbagi bro. Sebagai kata kuncinya itu aja. Ya ketika dia pikir nggak bisa ini gue, udahlah, nggak usah ngomong lebih jauh, bye-bye aja. I see. Gitu. Gue sih simple aja gitu. Ketika diajak ngobrol santai aja, mindsetnya adalah gue gimana. Udah, mendingan nggak usah kerjasama gitu. Nyimak ya. Jadi kalau kamu gabung dalam sebuah komunitas, komunitas apapun deh gitu kan, gimana caranya kamu tuh bisa berbagi dulu kepada mereka. Kayak kita di Entrepreneur Society kan ngajarin fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya akan datang di kemudian. Nah ketika kita fokus untuk ngebantu, sama di komunitas jadi diajarin juga kan berbagi relasi, perbesar rezeki. Kalau enggak, ya begitu datang gabung ke komunitas manapun kamu cuma mikirin gue bisa dapat apa. Akhirnya kalian akan ke filter sendiri. Mental. Nah kalau ngomongin ya networking itu nggak bisa cuman yang kayak tadi gitu loh. Apa yang gue bisa dapat dari lo? Kalau baru kenalan sama kakak Juanda, perkenalkan nama saya Clemens, ya kan. Gue bisa dapat apa dari lo? Nggak mau temenan dia, gitu kan? Kabur. Nah makanya. Tapi itu yang banyak terjadi di komunitas dan grup WhatsApp bro. Baru di invite grup WhatsApp, dikasih kesempatan buat kenalan, tapi habis itu jualan, boro-boro menyapa, yang ada adalah setiap kali cuma ngelempar penawarannya dia, itu lama-lama juga orang males. Betul. Dan akhirnya grupnya mati. Itu juga jadi efeknya bisa ke sana sih. So, ya teman-teman coba apa yang kalian bisa berikan. Dan itu tujuannya makanya kenapa kita bikin podcast seperti ini. Kakak Juanda udah berbagi banyak ilmu tadi hari ini dan sesi satunya juga nanti teman-teman mesti nonton ya. Karena apa? Ya kita berbagi terlebih dahulu. Di Entrepreneur Society bisa berdiri cuman karena dari dulu saya berbagi, terus teman-teman mulai berbagi, akhirnya ya kita gitu. Kita ngangkat teman-teman untuk naik ke panggung-panggung yang sekarang udah akhirnya nasional, internasional. Nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Yang penting berbagi dulu. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Betul. Keren banget. So, pertanyaan mungkin karena berapa menit lagi guys? Oke, tinggal kita 4 menit terakhir teman-teman, dan ini bagus banget. Saya pengen kasih satu pertanyaan, boleh dijawab panjang, pendek, terserah. Kalau entrepreneur cuman bisa mulai dari satu hal setelah nonton podcast ini, apa itu? Oke, kalau bisa mulai dari satu hal, minimal adalah perbanyak networknya dulu. Perbanyak network, gimana caranya? Ya, join ke tes. Bergabunglah bersama kami. Iya, gitu kan. Nanti ikut iCommunity juga kalau belum kenal, ya cobain. Kan? Kalau Anda sekarang nggak punya duit, nggak punya apa-apa, ya kan, nggak tahu mau ngapain, gabung dulu ke komunitas bisnis. Ya, gabung dulu ke komunitas bisnis. Cari ilham di sana, cari kenalan di sana. Siapa tahu nanti diajak misalnya jadi affiliate dulu misalnya, ya kan? Bisa diajak jadi reseller dulu misalnya. Tuh, dengerin. Ya kan? Nggak pernah tahu gitu loh. Disitulah tempat opportunity, kesempatan berada gitu. Jangan cuma stay di rumah doang. Jangan cuma main sosial media doang. Bangunlah network yang real.
yang ketemu orangnya langsung, yang bisa bertatapan. Karena banyak sekali bantuan itu datang karena kenalan, gitu. Itu kuncinya. Gue banyak sekali ketemu, hidup gue banyak dibantu karena banyak ketemu orang. Di saat terendah gue bahkan nggak bisa bayar tambal ban motor, itu dibantu oleh tukang tambal ban motor, bro. Semoga teman-teman tadi yang nonton dapat sesuatu ya. Kalau teman-teman ngerasain sesi ini berharga, boleh tolong di-share, dibagikan. Terus nanti juga follow Kakak Juanda, follow iCommunity, follow realfunders.id ya. Itu ya, benar ya? Yes. Nah, nanti kalau mau kenalan langsung silahkan, monggo. Kita akan selalu berbagi dengan pembicara-pembicara dan narasumber-narasumber yang inspiratif di podcast. Dan sebagai penutup, as usual brother, di Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Sampai jumpa.